Tipu-tipu ibadah umroh. Halo teman Podium, sebanyak 27 warga dari Desa Gerombol dan Desa Kelampan Besar, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim, menjadi korban penipuan oknum travel umroh asal Banjarmasin. Kerugian yang dialami tidak main-main, sebanyak 940 juta rupiah. Sementara harapan untuk berangkat ke Tanah Suci pupus begitu saja. Tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun dengan penuh pengorbanan seketika lenyap tanpa bekas. Kasus ini bukan hanya menyedihkan, tetapi juga menampar kesadaran kita akan rentannya masyarakat terhadap praktik penipuan berkedok ibadah. Umroh adalah ibadah mulia yang dinanti banyak umat muslim, terutama di daerah pedesaan, di mana sebagian besar masyarakat menabung dengan penuh kesabaran demi bisa sampai ke Baitullah. Namun justru celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Travel umroh abal-abal kerap menjanjikan harga murah, paket cepat berangkat, hingga kemudahan administrasi. Sayangnya di balik manisnya janji, tersimpan modus penipuan yang merugikan banyak orang. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya literasi masyarakat terkait tata cara administrasi perjalanan ibadah. Banyak calon jemaah tidak terbiasa memverifikasi legalitas travel, memeriksa izin resmi dari Kementerian Agama, atau menimbang kembali tawaran yang terlalu murah. Disinilah pentingnya penguatan literasi administrasi ibadah. Kerugian ratusan juta bukan sekedar angka. Itu adalah hasil jeripayah warga desa yang menabung dari hasil keringat, mulai dari pegawai swasta, pedagang kecil, penjualan hasil kebun atau pekerjaan serabutan. Ketika uang itu raib, dampaknya tidak hanya finansial, melainkan juga sosial dan psikologis. Rasa malu, trauma, hingga menurunnya kepercayaan antar warga bisa timbul. Lebih jauh lagi, kasus seperti ini mencoreng citra ibadah umroh, seolah perjalanan menuju Tanah Suci identik dengan risiko penipuan. Pertanyaan mendasar muncul, apakah pengawasan terhadap travel umroh sudah efektif? Faktanya masih ada warga yang terjerat atau menjadi korban travel abal-abal ini. Pengawasan regulatif tampak masih lemah, baik di pusat maupun daerah. Minimnya koordinasi antar instansi juga membuat pelaku penipuan leluasa mencari korban, terutama di daerah. Masyarakat perlu diberikan alternatif yang aman dalam merencanakan tabungan umroh. Pemerintah daerah bersama lembaga keuangan syariah bisa menghadirkan skema tabungan khusus umroh yang dijamin oleh bank atau koperasi resmi. Dengan demikian, uang yang ditabung masyarakat tidak lagi dititipkan ke tangan travel, melainkan tersimpan aman sampai waktu keberangkatan tiba. Edukasi ini perlu sampai ke desa-desa, bukan hanya di kota. Kasus penipuan travel umroh pada akhirnya bukan sekedar soal hukum, melainkan soal menjaga kesucian ibadah. Pemerintah, travel resmi, tokoh agama dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk memastikan jemaah tidak lagi terjebak. Travel resmi perlu lebih aktif hadir ke desa-desa, menjelaskan prosedur dan biaya yang wajar. Pemerintah wajib memperketat izin serta segera menindak tegas biro nakal. Sementara masyarakat perlu lebih kritis dan berhati-hati sebelum menyerahkan tabungan mereka. Umroh jangan jadi ladang tipu-tipu. Pemerintah perlu mengawasi, travel harus jujur, masyarakat pun wajib kritis.